seperti ini. Ya, artinya. Nah, coba jari telunjuknya mana? Dihitung, ibu segini aja. Nah, kalau mengenalkan hitungan anak mulai dia diajarkan bicara umur 6 bulan seperti ini. Nah, ini jari telunjuk namanya. Yang lainnya digenggam-genggam coba. Oke, dihitung mulai. Karena belum hafal, jadi kita menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repeat itu diulang. Kalau dia mau ulang sendiri dia kita lepas bisa, itu udah selesai. Tapi kalau kita mengulang, memberi kesempatan 2 kali repeat ulang, anak ini nggak bisa malah melompat. Jangan punya catatan khusus. Jadi guru itu punya buku kecil di kantong. Jangan sih. Jadi harian dikantongi di sini buku notas kecil. Gawean dewi dijumlahi kertas ulang-ulangan itu yang perharinya di sini. Hari ini, jangan misalnya ini namanya siapa Bu? Misalnya Dana. Tanggal ini Senin ini 27 Dana set. Hitungnya masih min, belum plus. Kalau plus itu berarti sudah bisa. Tapi kalau masih di min, berarti dia masih kurang. Ya. Terus coba diulang lagi ya. Coba sekarang diulang sendiri, tidak sama ibu. Coba diulangi 1, kita ikut 2, 3, 4, ibu teman-teman 6, 7, 8, 9, 10. Menyuruh anak maju sedikit ini, monggo, enggak, jangan dulu. Dengan yang lain, ini yang anak umum dan ABK maju. Itu tarikan awal dikasih kayak gitu tuh udah senang. Kalau anak yang ADHD dan disleksia akan loncat di angka 2, 6 dan 7 akan dilontarkan. Ini contoh. Jangan berikan hitung mulai. Ya, ini saya yang ADHD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah selesai. Kalau enggak, ininya enggak mau gini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Terus kalau yang ADHD, 6, 7 hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Kalau menulis akan kurang ada 1 belakang. Ya, ADD sama ADHD. ADHD disleksia, ADD yang sama. Biasanya kalau nulis makan, N-nya belakang hilang. Dengan jari kita ada 10. Tema pertama biasanya subtema panca indera. Subtemanya hari ini mengambil panca indera. Dengan hari ini mengenalkan jari 10. Jari-jari gunanya apa, tangan gunanya apa. Kalau jari seperti itu, kalau anak yang normal 1 hari apal jari, ibu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking itu apal. Kalau anak ABK itu bisa di-repeat ulang dengan metode yang namanya trial teaching. Trial teaching itu diulang. Makanya nanti kalau punya anak ABK satu kelasnya ada berapa, matur sama bapak dari dinas sebagai kepala sekolah memberikan tambahan jam di luar jam teman-temannya itu. Ketika temannya sudah kurang, panjenengan nambahi 30 menit, apa 15 menit saja sudah cukup. Itu untuk mengulang apa yang tadi diberikan, paham? Jadi kalau ditanyakan sama orang tua, kenapa anak saya ditambahin jam pelajaran? Bilang, saya pakai metode trial teaching Bu. Jadi anak harus diulang lagi dengan sesuai dengan kondisi putranya panjenengan. Kalau dia anak autisme, anak hiperaktif. Oke. Jadi ngalahi kita, kalau berani menerima, berarti kitanya yang berani belajar. Jangan pernah takut tidak bisa. Yang terlihat oleh mata kita itu pasti kalau kita mau belajar mau bisa. Jadi kasih maksimal itu 15 menit itu sudah super Bu, anak-anak seperti itu. Jangan berharap dia sampai 1 jam berapa, 1 kali belajar, jam belajarnya 1 jam berapa pun Mas Yau? 1 jam 30 menit, Masya Bu, maksimal 5 menit. Kalau sudah seperti itu, dia sudah tidak mau, jangan dipaksa, tas off. Kalau yang anak ABK di kelas itu, misalnya sudah 5 menit tidak mau melanjutkan, dengan
task off. Task off itu yang ABK stop, tidak dikasih materi apa-apa, tidak disuruh belajar apa-apa, disuruh di situ. Kalau dia maunya mainan apa, di ABK sudah ditungguin yang satunya. Ya, itu autisme. Terus kalau ada semua mainan di kelas tapi dia cara mainnya dijojol-jojol kayak kereta api, itu sudah deteksi autisi. Terus kalau ada mainan yang selalu mainannya disusun ke atas, kadang botol aqua disusun ke atas, itu sudah harus diamati lagi, itu tanda gejalanya. Memainkan mainan tidak sesuai dengan jenis mainannya, namanya itu. Satu, seolah berjalan tetapi dia setengah berlari, hiperaktif. Kan jalan itu kan seperti ini. Kalau anak hiperaktif kan gini, itu hiperaktif, ya. Terus seolah memperhatikan, tapi dia dengan menggunakan ekor matanya. Jadi dia akan jalan di kelas terus dolanan dewe, tapi ketika dikasih pertanyaan dia bisa jawab. Itu dia yang aktif dari ekor mata, itu audisi. Jadi anak autisme itu punya kecerdasan yang bagus, mereka bermasalah di neurologisnya. Mereka tidak bisa mengelola emosinya. Mereka lemah di beberapa motorik halusnya. Makanya kenapa di TK ada pelajaran olahraga dari merayap, merangkak, melompat, jongkok, berdiri, ada meniti keseimbangan, itu dibutuhkan oleh mereka. Kenapa kalau hari Jumat full untuk latihan itu panjenengan sudah memberikan terapi yang namanya okupasi terapi dan sensori integrasi. Sensori integrasi itu diantaranya bal-balan tanpa alas kaki, jalan di rumput, jalan di pasir, merayap pakai terowongan, terus apa itu yang mainan di TK naik turun seperti ini, terus pegang diputar, terus gobak sodor dan lain sebagainya. Itu yang mereka butuhkan, mengenal dunia alam.